Ada seorang wanita sederhana yang namanya hidup dalam satu pelukan di masa kecil Nabi. Dulu ia menyusui bayi kecil yang yatim. Siapa sangka, kini ia berdiri di hadapan manusia paling agung yang memanggilnya ibu. Gurun Bani Sa'ad pernah menjadi saksi sebuah keberkahan yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Bertahun-tahun setelah anak kecil bernama Muhammad meninggalkan perkampungan mereka, kehidupan kembali terasa keras, tanah tetap gersang. Kemudian hewan ternak makin kurus, dan Halimah As-Sa'diyah, wanita yang pernah menggendong cahaya kenabian tanpa mengetahuinya itu, kini kembali hidup dalam kesempitan. Ia telah menua, rambutnya mulai memutih, tubuhnya yang tak lagi sekuat dulu, keberkahan yang dahulu pernah mengalir deras ketika Muhammad kecil berada dalam sisinya, kini terasa seolah hanya kenangan yang semakin jauh. Namun di dalam hatinya nama itu masih hidup. Anak yatim yang dahulu mengenyangkan ternak-ternaknya, melapangkan dadanya, dan membuat seisi rumahnya tampak bercahaya meskipun sederhana, tapi tak pernah kekurangan. Bertahun-tahun setelah bayi Muhammad tak lagi bersamanya, di perkampungan Bani Sa'ad, Halimah mendengar kabar dari Mekah bahwa Muhammad telah menjadi seorang nabi. Ia membawa wahyu dari langit. Ia menyeru manusia kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dengan langkah yang berat, Halimah kemudian memberanikan diri untuk berjalan menuju Mekah. Ia tak membawa harta, tak membawa kebanggaan apapun, hanya kenangan dan harapan bahwa anak yang pernah ia susuinya dulu masih mengingatnya. Ketika akhirnya Halimah berdiri di hadapan Rasulullah, waktu seakan berhenti. Wajah Nabi yang dahulu ia lihat dalam pelukan, kini tampak bercahaya dengan kewibawaan kenabian. Namun begitu mata beliau menangkap sosok wanita tua itu, seketika ekspresi beliau berubah. Bukan wajah seorang pemimpin, melainkan wajah seorang anak. Rasulullah berdiri, beliau membentangkan selendangnya di tanah, lalu mempersilahkan Halimah Sa'diyah duduk di atasnya. Dengan suara yang lembut namun penuh penghormatan, beliau berkata kepada para sahabat yang hadir, "Ini adalah ibuku, bukan ibu kandung, tapi ibu dalam kasih, ibu dalam pengorbanan, ibu yang menyusui di saat dunia menolaknya." Halimah terdiam, dadanya bergetar, air mata yang lama tertahan jatuh tanpa suara. Di hadapannya berdiri manusia mulia, namun akhlaknya tetap seperti anak kecil yang tahu berterima kasih. Rasulullah kemudian menanyainya tentang keadaannya. Ketika mendengar kesulitan hidup yang dialami, beliau kemudian memberikan bantuan dan hadiah sebagai bentuk balasan atas kebaikan yang tak pernah akan beliau lupakan. Tidak ada janji dunia, tidak ada balasan berlebih-lebihan, hanya ketulusan seorang nabi yang memuliakan jasa ibunya. Dalam pertemuan itu, Halimah menyaksikan sendiri bahwa Muhammad yang ia kenal dahulu tidak pernah berubah. Jika dahulu keberkahan hadir bersamanya tanpa wahyu, maka kini keberkahan itu datang berlipat-lipat bersama risalah langit. Tentang akhir hayat Halimah Sa'diyah, sejarah memang tak memberi banyak detail. Tidak ada kisah dramatis tentang bagaimana beliau wafat. Tidak ada tanggal pasti, waktu yang tepat. Namun justru di sanalah letak kemuliaan seorang Halimah Sa'diyah. Ia pergi dengan tenang, membawa satu kehormatan yang tak pernah dimiliki wanita manapun di seluruh dunia. Ia pernah menjadi ibu susu sang nabi terakhir. Ia pernah menyentuh masa kecil manusia paling mulia, dan ia pernah disambut Nabi dengan selendang kehormatan di masa kenabian. Rumahnya mungkin sederhana, hidupnya mungkin miskin, namun namanya akan terus hidup, disebut banyak orang setiap kali sirah Nabi dibaca. Karena Allah telah memilih rahim
pelukan, dan air susu yang bersih untuk menjaga cahayanya. Dan Halimah Sa'diyah adalah bagian dari pilihan itu.